Di akhir video ini kita akan bisa membuat sebuah to-do list menggunakan Vanilla.js. Di sini kita akan bisa menambahkan to-do list. Misalkan di sini saya menambahkan belajar ngoding. Kemudian saya akan belajar DOM. Saya juga akan belajar JavaScript. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan si tasknya atau listnya itu dengan cara kita klik bagian checkbox. Dia akan muncul atau akan dimanipulasi jadi ada tanda coret dan warnanya berubah. Belajar DOM juga sama. Kemudian kita juga menghapus bisa. Delete. Oke, stay tune terus sama gue Ricky. Kita akan bahas langsung aja di videonya. Sekarang gue udah punya template-nya. Jadi di sini kalau gue refresh, gue coba jalankan. Misalkan belajar DOM. Kalau gue coba add atau enter, ini nggak bakal bisa karena kita belum implementasi si JavaScript-nya. Oke, kita akan start dari si HTML-nya terlebih dahulu. Di sini kita bikin satu buah kelas container yang akan nge-wrap semuanya. Kemudian gue punya heading 1, to-do list. Ada formnya dengan ID to-do form. Kemudian ada satu buah input. Inputnya ini ID-nya to-do input. Dan ada juga button. Type-nya submit. Dan yang terakhir ada UL atau unordered list dengan ID to-do list. Jadi nantinya ketika kita akan add atau tambahkan, dia akan masuk ke bagian UL-nya ke dalam listnya. Nah, kita akan manipulasi semua itu di video kali ini. Di sini gue udah punya scriptnya. Jadi scriptnya untuk yang sekarang kita udah mendefine variabel di sini form dia dapat dari elemen to do form, input dapat dari to do input, juga ada to do list dapat dari to do list. Jadi ini udah dapat dari si HTML-nya ya. Kemudian kita juga bikin add event listener di sini dengan eventnya itu submit. Kemudian di sini ada prevent default supaya ketika kita submit nggak langsung ke refresh. Oke, kita akan mulai aja akan menambahkan. Jadi di sini ketika nanti si formnya itu disubmit atau di add nih ya, yang add ini kita klik, kita akan menambahkan satu buah to do atau satu buah task gitu ya. Jadi kita perlu bikin nantinya function. Kita panggil aja di sini add to do. Add to do kayak gini. Function. Ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain karena kita belum define si functionnya. Dan di step selanjutnya kita akan membuat si function to do tersebut ya. Kita bikin function to add to do. Add to do. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah codingannya dengan flow seperti ini. Jadi yang pertama kalau teman-teman cek di index nih ya. Ini kan kita udah siapin UL untuk to do list ya ID-nya. Nah, biasanya kalau kita bikin list, kalau kita belajar HTML dari awal-awal, kalau misalkan ada UL, nanti di dalamnya itu biasanya ada LI atau list-listnya gitu ya. List item gitu. Jadi kita pengen buat memanipulasi si HTML ini, manipulasi DOM-nya, supaya nambahin list-listnya. Nanti list-list itu punya beberapa elemen juga. Elemen untuk input checkbox, elemen untuk si teks dari si inputnya, sama nanti elemen button untuk ngehapus. Nah, jadi kita akan bikin 3 elemen di dalam elemen list gitu ya. Kita akan mulai secara runut. Yang pertama, kita perlu untuk nambahin si list. Berarti kita harus mendeklarasikan dulu ya. Const li. Ini berarti untuk dokumen get, atau karena kita mendeklarasikan atau membuat sebuah elemen, berarti kita perlu memanggil create element parameter. Nah, ini ada contohnya, tag name-nya apa, atau elemen yang mau kita buat itu apa. Kita mau buat elemennya itu adalah li, gini ya, li. Jadi kita akan buat elemennya itu li. Kemudian supaya nantinya si li ini dia akan jadi list li di bawahnya si ul. Di parentnya itu si ul, terus kita bikin li gitu ya, kita bikin list. Nah, kita sebenarnya di sini udah punya styles ya. Stylesnya di sini ada banyak. Ini nanti kalau teman-teman mau bisa gue share si codingannya ya. Nanti gue upload di GitHub. Nah, sekarang gue pengen buat nambahin kelas ke dalam li-nya.
Untuk nambahin kelas ke dalam LI, kita itu bisa menggunakan yang namanya LI untuk ngedapetin si elemennya. Class name. Ya, kita bisa nambahin class name. Kemudian kita assign apa yang mau ditambahin si class name-nya. Di sini gue mau tambahin to do item. Nah, ini to do item dapatnya dari mana? To do item ini dapatnya dari styles to do item yang ini nih. Jadi, nantinya LI itu akan punya atribut kelas yang namanya to do item. Gitu ya. Oke. Kita udah bikin si listnya. Jadi kita udah bakal dapetin elemen list. Habis itu, tadi udah gue bilang kita bakal punya 3 lagi elemen di dalam listnya. Ya, jadi parentnya list, di dalamnya ada beberapa elemen lagi. Elemen yang pertama yang akan kita buatin adalah checkbox. Jadi untuk nanti diklik kecoret, nah itu pakai checkbox. Jadi kita butuh lagi untuk ngedefine si variabel. Const misalkan checkbox kayak gini ya. Dokumen create element. Di sininya karena kita akan menggunakan checkbox yang mana merupakan type dari sebuah input, jadi kita bikin di sini input. Ya. Nah, setelah itu kita pengen nulisin si type-nya. Berarti checkbox type ya sama dengan checkbox box kayak gini ya. Nah, kita udah bikin type-nya. Kita pengen nambahin nanti event ketika diklik mau ngapain gitu ya. Berarti checkbox add event listener, diklik ya karena kita mau ngeklik. Habis itu mau ngapain? Function. Kemudian kita tulisin kita mau ngapain kalau diklik. Nantinya kita akan nge-toggle si complete. Jadi ketika nanti diklik, kalau misalkan dia belum komplit, kita akan bikin dia jadi komplit. Kalau dia udah komplit, diklik, nanti kita akan bikin dia menjadi uncomplete gitu ya. Kayaknya ini lebih enak gue coba nanti bikin terpisah kayak gini dulu. Ini berarti misalkan toggle complete. Nah, ini nanti merupakan function yang mana function ini akan dibuat di next step ya. Oke, kita udah bikin, ditulisin ya. Berarti di sini itu elemen LI. Kemudian di sini elemen input type checkbox. Habis itu kita pengen bikin elemen untuk teks ya. Elemen untuk span aja ya, pakai span nanti kita. Oke. Di elemen span ini berarti seperti biasa kita akan deklarasiin dulu si variabel span, kemudian dokumen create element, kemudian di sini namanya adalah span ya, karena kita pengen elemen span. Habis itu si elemen span ini kita akan bikin styling, akan tambahin styling. Berarti kita span class name, di assign apa? Di assign to do text. Again, si to do text ini dapatnya dari mana? Dapat dari style, dari sini. Kita cari to do text. Nah, dari sini ya, si to do text. Oke, mantap. Setelah kita nambahin si class name-nya apa di dalam si span, kita sekarang pengen buat nambahin si teksnya. Apa sih yang di-input? Apa yang di-input berarti akan muncul di si span ini kan. Berarti span kita tambahin text content, kita tambahin input value. Kayak gitu. Ini udah beres nih untuk span. Nah, setelah kita bikin span, sekarang kita akan bikin elemen button for delete the to do. Kayak gini ya. Seperti biasa kita bikin delete button. Kemudian kita bikin elemennya. Dokumen create elemen button di sini. Oke. Habis elemen button, kita akan buat styling di buttonnya. Berarti delete button kita bikin class name. Class name-nya dapat dari si styles. Berarti di sini kita tinggal tulis aja apa nama si kelasnya. Di sini namanya itu delete button. Kemudian kita pengen buat nambahin teksnya. Delete button. Kita bikin teks content. Yaitu kontennya adalah delete. Dan juga ketika nanti diklik,
kita akan ngelakuin apa? Berarti kita butuh event listener, add event listener. Kalau dia diklik, kita pengen delete to do gitu ya. Oke, mantap. Ini udah beres buat ngebikin satu elemen list. Terus di dalam elemen list ini nanti kita pengennya ada elemen input, elemen span, sama elemen button. Nah, yang selanjutnya ini kan baru ngedeklarasiin, kita belum masukin ke CLI-nya. Nah, cara untuk ngemasukin ke CLI-nya biar jadi child atau child-nya dari CLI, kita bisa pakai li append child ya. Append child, terus nama-nama yang tadi elemennya, berarti akan ada checkbox, copy paste saja. Kemudian akan ada span, sama satu lagi akan ada button, delete button. Nah, ini berarti kita udah nambahin nantinya list, di dalamnya ada checkbox, ada input checkbox, ada span, sama ada button gitu ya. Nah, terus ini kan listnya akan ada di childnya si UL ya. Nih kalau di sini dilihat, si listnya itu akan ada di bawahnya ini nih, di dalamnya. Jadi ekspektasinya L itu akan di sini kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan manipulasinya pakai si JavaScript aja gitu ya. Caranya tinggal panggil to do list sama append child, terus di sini kita panggil li gitu. Terus input value-nya dibikin empty kayak gini. Nah, ini maksudnya gimana? Ini berarti maksudnya di to do list nih, to do list kan berarti UL ya, dari UL terus di append child-nya li, si li ini udah punya child lagi, checkbox, span, sama delete. Nah, nantinya dia di sini tuh akan ada akan ada li, terus di dalam li itu akan ada span, checkbox dulu ya, input kayak gini, terus di bawahnya nanti ada span, terus juga nanti ada button kayak gini ekspektasinya ya. Oke. D4K kayak gini. Nah, ini kita udah berhasil buat ngebikin si add to do-nya. Nah, sekarang saatnya kita coba untuk ini, tapi kita belum bikin ya. Si toggle complete sama delete to do-nya belum. Nggak apa-apa. Kita bikin coba add dulu. Ini kita refresh ya. Refresh. Terus kalau misalkan kita tulis belajar DOM, terus enter. Ini belum muncul. Kenapa ini belum muncul? Kita coba cek dulu. Oke, kita akan coba buka inspect ya. Apa yang bikin error? Kita coba jalanan di sini belajar DOM. Enter. Ini kena error di sini nih. Toggle complete is not defined. Oke. Jadi kita perlu nge-define terlebih dahulu. Kita perlu define toggle complete sama delete to do. Oke, langsung aja. Di sini berarti kita bikin function toggle complete, dia bawa event di sini, event parameternya. Kemudian kita akan bikin si item nih, const to do item. Nah, ini dapatnya dari mana? Oke, gini, kita akan ngedapetinnya itu dari si event target. Ini pasti baru lagi nih, closest. Kita ambil dari kelasnya. Kelasnya yang mana? Kelasnya itu adalah to do item. Ya. Habis itu kita akan bikin to do item. Kita bikin query selector. Query selector kemana? Ke si to do text ya, karena dia itu to do item. Kita query selector ke to do text. Habis itu baru kita baca nih class list. Kita toggle aja si completed. Completed ini dapat dari mana? Completed ini dapat dari styles, dari sini nih, completed. Nah, jadi ketika nanti diklik, kita akan bikin text decoration-nya itu line true. Dia berarti akan dicoret, sama color-nya akan berubah si teksnya. Nah, ini untuk si toggle complete-nya. Nah, sekarang kita perlu bikin satu lagi nih, function delete delete to do. Itu delete to do, dia punya event juga. Kita bikin di sini to do item. Sama prosesnya, target closest. Closest-nya dari mana? Closest-nya dari to do item. Nah, habis itu ini yang beda. Karena kita mau ngedelete to do, berarti kita bakal ngedelete-nya itu dari si to do list ya. Dari si to do list. Jadi kita perlu di sini manggilnya itu to do list. Kayak gini. To do list kita remove si child-nya. Kita remove yang mana? Si to do item. Kayak gini ya. Kita save. Sekarang kita coba di sini refresh.
jalankan, belajar dong, enter, aman. Terus belajar JavaScript, enter, aman ya. Terus kita coba untuk checklist, berhasil, checklist berhasil, delete berhasil gitu ya. Jadi kita sekarang udah berhasil ngebikin to-do list pakai vanilla JavaScript. Oke, segitu dulu video kali ini. Stay tune terus, salam programmer best friend.